Katai bapakku dulu itu di sini tuh kayak sampah, bangkai orang itu nggak sampah. Makanya kadang temuan itu kalau emas nggak bisa jamin era kerajaan, bisa juga zaman-zaman Belanda, Eropaan lah kalau dikatakan itu. Ya bawaannya orang-orang yang iya, nggak bisa disimpulkan bahwasanya temuan itu pasti sepuh, nggak bisa. Koin sekarang itu ada kok temuan. Hasil 3 hari saya gaji 25.000. 2.000 kan banyak. Ngono gue nguakno genten langsung. Ya, kalau enggak percaya itu loh, pipo kayak bekas-bekas galian pasir ponton itu dibawa ke sini itu contohnya. Daripada dirosokkan, harganya murah. Di sini tak hargai. Karena saya juga pencari. Jadi saya lebih menghargai. Masalah untung rugi itu urusan buri. Yang penting mereka bisa lebih semangat lagi gitu loh. Untuk pemicu. Banyak rongsok-rongsokan di belakang, banyak sekali. Ibarat celengan. Iya, kalau orang nyelam itu tidak monoton mencari barang antik atau benda kuno. Seadanya. Petuk paku digawa paku, petuk desel digawa desel, wingi oleh desel kok. Lah kok ngomong sih? Tak omong gawe yo kok. Sepeda motor 75 yo ono. Gawe dam karet. Kuwi njogo apa? Boton eser sing dawa-dawa brintik ku. Iku digawa nang ngene katrol kan. Iku mbrosot rutu cok, lah cok wis gak dijogo. Sampai nih juga. Iya tak jukui, mancep kehurukan, tak geraji nduk jero banyu krak. Yentek ate piye? Nem musuh apa jenenge ngerang ngene iki. Entek musuh rayap ngene. Iya, protol wong perahu digerajeni polisi tak entekno nganune wesi-wesi. Ya mana percaya. Dadi temuan iku gak monoton kok golek ngene-ngene iki tok. Kok cacak ngono ora oleh kaya wi kremis kok digawa mulih didol eceran. Lha kok piye? Pokoke sing penting bertahan gitu. Nek percaya kok, nek pasar iwak ya. Ngono kok ambek digawa, diselup. Dadi sekali golek ngene iki nek gak oleh Mas riwak nduk Mas dol kilon. Oh piye jere. Pokoke sing penting happy. Jimat aku iki. Aku anggere delok iki mesti ndredes ulungku, ndret. Nggih apa? Pancing. Yo, pancing perunggu. Lha wong ngilingin elan lho. Wis mangan korban piro iki? Wis mangan korban piro? Ha gerak nguahno iki dredes lho. Ora payu-payu. Ora payu-payu kan. Lho, Gunung lek nyantol lang sikil. Pancing perunggu sampe nek iku oleh ngututi situ. Iki biyen nek mancing ngopo? Apa Mas harapannya? Harapan saya itu agar peninggalan sejarah apapun bentuknya, tosan aji atau perunggu atau emas bisa dihargai dan lebih menghargai orang yang mencari, karena tanpa adanya orang yang mencari sejarah atau menguak sejarah-sejarah tersebut, di negara ini tidak ada yang namanya sejarah peninggalan. Karena adanya candi, karena ada orang yang mencari dulunya. Karena adanya gua atau peninggalan tangsen-tangsen Belanda itu karena kita bukan semata-mata untuk menguak misteri dari sejarah, tapi
kita untuk mencari nafkah, tapi bisa untuk memanfaatkan orang banyak. Bahkan negeri kita itu bisa lebih berkaya lagi. Inilah sejarah yang dulunya sudah terpendam lama-lama tahun. Terpenggal lah istilahnya. Iya, terpenggal, tapi ditemukan lagi. Tapi orang yang menemukan pasti disisihkan. Itu yang saya herani. Bahkan saya pernah kejadian itu menemukan sebuah ornamen patung, tapi itu lebih dipermasalahkan. Nah itu sebab dan bagaimana? Kan yang lebih baik kan kita harus menghargai dan harus dihargai juga. Dikasihlah kompensasi, jadi itu bisa dilindungi oleh negara untuk generasi penerusnya. Nah kayak gini ini kalau dihargai, kemungkinan besar banyak yang mencari dan banyak peninggalan yang akan ditemukan lagi. Makanya tidak ada yang mau mencari kayak saya seperti inilah contohnya. Banyak lah teman-teman. Tapi karena apa? Karena nilainya itu lebih enak jadi petani daripada mencari gini. Itu perbandingannya seperti itu. Karena dengan resiko ini, yang ada itu Mas. Iya, mencari ini karena apa? Kalau ndak satu hari itu ndak dapat, itu sudah kita itu makan itu udah repotan. Dilihat sekilas kita bisa laku 1 juta 2 juta. Lah itu hasil berapa hari, berapa bulan? Kan orang ndak tahu. Dikira setiap hari mendapat gitu ya ndak mungkin. Saya pernah 3 bulan ndak pernah dapat hasil. Iya. Yang buat modal untuk makan itu utang bank, ya kan gitu. Sekali dapat ya bisa untuk makan 1 untuk bulan. nyaur utang. Iya tuh. Kayak gali lubang tutup lubang terus. Nah kalau kita itu disimpulkan orang pencari harta karun, saya kurang setuju sekali. Karena apa? Orang pencari harta karun pasti kaya raya. Pasti kaya raya, paling tidak harta karun. Lah hartanya pasti sekarung. Iya gak? Kesimpulannya seperti itu loh Pak ya, maaf. Tapi saya sih enjoy aja dengan kehidupan saya seperti ini. Cuman alangkah lebih baiknya banyak yang mencintai dan banyak yang meminati tosan aji atau sejenisnya untuk diuri-uri. Jadi kita itu lebih banyak lebih semangat untuk mencari karena apa? Jualnya lebih cepat. Iya. Dan nilainya juga harapannya lebih tinggi. Harapannya nilainya akan lebih tinggi. Gitu. Karena banyak peninggalan seperti ini yang tidak terawat, tidak ada nilainya. Padahal ini juga bersejarah Mas. Iya, bersejarah ini. Kalau kita simpulkan banyak sejarah. Cuma banyak orang yang tidak menguaknya kan. Oh, ini lonceng ini Mas. Iya, itu lonceng itu. Oke Mas, kita cerita dari ini Mas. Ini apa sih ini Mas? Itu kalau di sini namanya lotek itu namanya. Lotek ini apa nih Mas? Lotek ini biasanya ikut sertakan di makam kuno. Makam kuno ya? Iya, makam kuno. Di pinggir-pinggir makam kuno. Jadi itu kayak peralatan dapur atau apa tuh? Kalau saya menyimpulkan ini alat tani juga. Alat tani ya? Iya. Jadi istilahnya dulu orang-orang sampai sekarang juga orang Cina kalau di pemakaman juga disertakan barang-barang berharga. Iya. Supaya dibawa di alam sana. Jadi kalau ikut sertakan di makam kuno itu tergantung adat juga bisa, tergantung kasta juga bisa. Kasta ya? Iya, kalau kasta lebih tinggi, kalau saya mempelajarinya itu biasanya diikut sertakan emas atau sejenis perunggu ya? Manik. Iya, caranya seperti ini. Jadi ini juga temuan ini Mas? Iya, temuan. Ini masih kotorannya gini. Oh iya. Jadi ini dulu buat kalung ya? Iya, buat kalung. Buat ini ya? Manik-manik ya? Tapi jangan salah paham kok ada kubur digali. Karena kita tidak tahu itu makam atau bukan. Nanti orang berkesimpulan kubur dia merusak alam. Enggak. Ini kintir ke bawah sungai atau? Iya. Karena peradaban zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Dulunya bukan sungai atau makam, nah sekarang jadi sungai. Kan gitu. Jadi bukan merusak kubur. Iya. Jadi kita juga ya bisa membedakan. Walaupun kita warga negara, kita juga menjaga kestabilan alam. Gitu. Kita nggak merusaknya. Oke Mas, kita bahas ini satu nih Mas.
ini dapat dari mana nih Mas? Ini dapat dari Sungai Berantas. Berantas ya? Ini sepengetahuan Mas Roni apa nih Mas? Keris apa nih Mas? Lah itu yang kurang tahu. Jadi lebih tahu banyak orang ini keris ya? Untuk dapurnya atau yang lebih mengetahui seperti ini biasanya itu pembeli saya. Makanya saya itu pokoknya dapat ini ya? Iya sini? dapat ini laku udah beres. Oke. Gitu. Soal pakemnya apa, Soal dapurnya pakemnya, apa? kalau saya tahu pakemnya pasti saya jualnya mahal. Tapi jual di mana saya juga enggak tahu. Gitulah. Bener. Oke, so teman-teman banyak hal yang kita bisa belajar ya hari ini dari Mas Roni, perjuangannya bukan cuma untuk mencari nafkah tapi gimana melestarikan peninggalan leluhur ya. Ini bukan hal yang mudah karena resikonya, karena peralatan yang dia harus gunakan dan waktu belum tentu setiap hari dapat Mas ya. Iya betul. Dan ini perjuangan yang istilahnya sangat luar biasa sekali untuk melestarikan. Oh ya. Apa? Enggak ada contohnya. Opo iku penyelam tenanan kok gak? Kan saya enggak bisa ikuti. Iya, Nah, bener. kalau saya mempunyai contohnya, lah otomatis kan saya tahu. Wah, Nah, ini pusaka ini Mas. Ini pusaka saya ini. Senternya di kono. Nah, ini alat saya. Dengan peralatan sederhana kayak gini Mas ya. Dengan alat sederhana seperti ini. Ini teman-teman lagi nyelam, ini tadi saya libur. Ini yang istilahnya semua resiko bergantung dari ini nih. istilahnya. Iya, saya bisa bicara karena saya bisa membuktikan dan saya yang terjuni. Iya. Jadi saya tidak bicara omong kosong atau saya belajar. Saya tidak belajar. Saya ketemu sampean baru sekali ini. Karena ada pengalaman itulah. Iya, dari pengalaman itulah saya curahkan karena sampean takok. Ya saya akan curahkan apa yang menjadi inspirasi atau acuan-acuan di kemudian hari. benar. Gitu loh. Jadi harapan Mas Roni dan harapan kita juga untuk supaya penemuan-penemuan ini bisa semakin dihargai ya teman-teman ya, karena ini luar biasa sekali, nggak ada istilahnya barang-barang yang tidak ternilai lah harganya. Iya. Campur jadi enggak dipilih. Oke, saya saonoe biro ya tinggal timbang. Pokoknya emas, kalau bukan emas ya dikembalikan bisa. Loh Mas, itu nggak bisa multi gini loh Mas. Ini kan agak putih-putih gini. Ini cocok. Ini nanti dipanasi jadi kuning lagi. Nggak bisa, emang kadarnya dari sana itu nggak bisa Pasti akurat. ya? Iya, nggak bisa akurat 70 atau 60 kadarnya nggak bisa. Jadi ada yang lebih parah dari itu. 10 gram. Iya. Berarti sekitar 4,5 juta. Iya. Oke guys, semangat banget nih kita udah ngomong-ngomong sama Mas Roni ya, sebagai orang yang benar-benar berkecimpung di bidang penyelaman dan pencarian benda-benda pusaka. Dan saya juga dapat beberapa barang yang sangat menarik sekali, sangat otentik sekali. Saya dapat satu bilah keris, 2 wedung atau apa, sama 1 lempengan yang berisi tulisan kitab Sansekerta lah. Tulisan Sansekerta, nanti saya mau review buat kalian, oke? Dan saya juga dapat satu pedang yang sangat unik sekali, saya belum pernah lihat pedang seperti ini. Kemungkinan kalau orang-orang di sini bilang adalah pedang peninggalan bangsa Mongol, tapi ada yang juga bilang pedang primitif zaman dulu ya, yang ada juga di relief-relief di candi-candi. Satu benda yang nggak ternilai harganya, tapi masih kotor. Nanti saya review buat kamu ya. Oke guys,
semangat banget hari ini kita bisa lihat-lihat lokasi segala macam ya. Cahaya udah mulai gelap, kita waktunya cabut nih. Oke, hai Mas, thank you. Oke. Sudah ini, sampai ketemu lagi. Sama-sama. Yuk.